Sebuah desa di Banjarnegara, Jawa Tengah, mencuri perhatian publik karena ratusan warganya berkurban sebanyak 74 ekor sapi dan 292 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini. Uniknya, warga desa rata-rata adalah petani dan buruh tani yang rajin menabung mengumpulkan uang kurban mulai dari Rp10.000 sampai Rp50.000 per hari selama 10 bulan. Fantastis! Daging yang dihasilkan mencapai 25 ton dan disumbangkan hingga luar daerah. Di Aula Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Jumlah hewan yang disembelih ini pun terbilang cukup fantastis, yakni mencapai 367 ekor. Dengan rincian 74 ekor sapi dan 292 kambing yang dikurbankan oleh 778 warga di Desa Batur. Jumlah hewan kurban dari warga setempat pun selalu meningkat setiap tahunnya. Ketua Panitia Kurban, Ahmad Hidayatus Sibhan mengatakan, banyaknya warga di Desa Batur yang berkurban membuat daging melimpah. Dari data yang diperoleh panitia, daging hewan kurban baik sapi maupun kambing mencapai 25 ton yang terbagi menjadi 9.300 paket daging. Setiap warga pun mendapat kurang lebih 3 hingga 4 kilogram daging kurban. Untuk tahun ini ada peningkatan untuk Sohibul Kurban sapi ada sejumlah 74 ekor, yang tahun kemarin ada 73 tambah 1 ekor. Untuk kambingnya ada penambahan sejumlah 32, ada jumlah 32 ekor. Jadi untuk penambahan Sohibul Kurban ada 45 Sohibul Kurban dari tahun kemarin. Ini dengan jumlah banyak seperti ini, gimana Pak teknis pengerjaannya Pak? Untuk teknis pekerjaannya seperti biasa, kita memang udah terbiasa dibuat per kelompok. Jadi setelah dipotong ini nanti tinggal diambil dari panitia untuk dikumpulkan jadi satu di gedung ini. Untuk distribusi daging kurban seperti apa nanti? Siapa aja penerima manfaat? Untuk distribusi daging kurban seperti biasa, untuk tahun ini ada penambahan. Tahun ini ada penambahan dari Pekalongan yang biasanya dari Cilacap, Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Pekalongan, Wonosobo, dan Temanggung dan Magelang. Juga ada beberapa warga yang datang ke sini ya Pak untuk menginap. Kalau yang datang ke sini biasanya para duafa yang memang pada membutuhkan, juga paling tidak ada sekitar 300 sampai 400-an. Pak, ini pembagian juga menggunakan kupon atau seperti apa Pak? Kalau di sini pembagiannya kita pakai kupon semua, dan untuk pembagian di sini biasanya 1 jiwa dapat 1 bungkus. Jadi per jiwa ya Pak ya? Iya. Total kambing berapa tadi Pak? Total kambing? Gimana? Total kambingnya berapa Pak? Untuk total kambingnya 292 dan sapi 74 ekor. Kalau tonasenya belum. Kalau tonase kurang lebih sekitar 25. Belum termasuk mungkin yang sebagian yang milik Sohibul Kurban. Termasuk gitu. Kalau jumlah paketnya belum? Kalau jumlah paketnya kita buat 9.300-an. Ya. Terkait dengan kurban di Batur untuk tahun ini ada berapa hewan yang kurban untuk satu desa Pak? Terima kasih. Alhamdulillah untuk kurban tahun ini untuk Desa Batur kami mengalami peningkatan. Jadi kalau untuk tahun kemarin untuk jumlah sapi itu ada 189. Untuk tahun ini satu desa sapi meningkat menjadi 200 ekor. Kemudian untuk kambing tahun kemarin
416, untuk tahun ini 468. Jadi ada kenaikan sapi dari 189 menjadi 200, jadi naik 11 ekor. Kemudian untuk kambing ada kenaikan 52 ekor. Ini Mas setiap tahun selalu banyak seperti apa nih Bang? Tradisinya Mas seperti ini atau seperti apa Pak? Betul, memang sebagaimana pernah kami sampaikan pada tahun sebelumnya bahwa ini merupakan kebiasaan atau tradisi daripada pendahulu-pendahulu kami. Hanya saja memang syukur alhamdulillah tradisi yang kayak gini bisa kami pertahankan, dan alhamdulillah setiap tahun selalu ada peningkatan meskipun terkadang situasi ekonomi kadang tidak menentu. Karena saking banyaknya daging ini distribusinya gimana Pak itu Pak? Distribusi sama seperti tahun sebelumnya. Selain untuk masyarakat lokal, untuk masyarakat Batur dan sekitarnya, kita juga alokasikan ke kabupaten-kabupaten tetangga seperti Batang, Wonosobo, Cilacap, Pekalongan, dan beberapa kabupaten lain. Pak, ada sistem kayak misalnya nabung kurban itu gimana bisa banyak sekali yang kurban Pak? Iya betul. Jadi memang ini adalah hanya sebuah teknis ya untuk memudahkan atau meringankan kita. Jadi ada yang mereka menabung ya, sesuai dengan karakter atau latar belakang mereka. Jadi karena di sini sebagian pedagang mereka biasanya menabung tiap 5 hari sekali, ya hari pasaran begitu. Tapi untuk beberapa profesi yang lain, misalnya untuk pegawai mungkin menabung sebulan sekali. Kemudian untuk para petani mereka menyisihkan ketika mereka melakukan panen seperti itu. Sebagian seperti itu. Untuk distribusi juga ada yang meminta masukan proposal seperti apa itu Pak? Ya betul. Jadi untuk distribusi atau alokasi untuk wilayah dari luar, memang dari berbagai pihak, baik itu dari lembaga keagamaan maupun lembaga sosial, mereka mengajukan proposal yang itu langsung proposal itu masuk ke panitia. Pak, ini berarti pembagiannya per kakak atau per jiwa Pak di sini Pak? Oh, kalau di sini untuk distribusi lokal untuk masyarakat Batur, untuk pembagiannya kita per jiwa. Jadi kalau misalnya satu rumah di situ hanya ada 2 jiwa, ya kita kasih 2 bungkus. Tapi kalau misalnya itu katakanlah misalnya ada 10 jiwa, ya kita kasih 10 jiwa seperti itu. Termasuk bukan hanya warga kami. Jadi ketika ada tamu yang datang ke Batur misalnya H-1, itu juga kita data sebagai penerima. Juga ada warga dari luar desa yang datang ke sini Pak ya? Iya, kita data sebagai penerima persis seperti warga kami sendiri. Ini dari ada yang remaja-remaja IPM, gabungan MPS, UKA, pemuda Muhammadiyah, teman-teman yang tahun depan bisa ikut, sekarang bisa berlatih dari kecil. Sudah sejak berapa lama Mas ikut ini? Sudah berapa tahun? Kalau saya udah hampir 5 tahun. 5 tahun? Iya. Dan aktif terus Mas? Alhamdulillah, tiap tahun. Kayak gitu. Iya. Nama Mas? Nama saya Suprapto. Suprapto. Matur nuwun.